Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi manajemen keuangan 1 yang akan membahas tentang investasi dalam aktiva tetap yang disusun oleh saya sendiri, Realin Hening Karatri. Lanjut, mengapa mahasiswa penting mempelajari ini dan apa masalah yang ingin dipecahkan, yaitu investasi aktiva tetap harus dinilai apakah akan memberikan pengaruh yang baik terhadap arus kas perusahaan. Keputusan untuk menerima atau menolak suatu proposal investasi proyek harus mengacu pada penganggaran modal perusahaan. Jadi di sini teman-teman mempelajari ini agar teman-teman ini paham keputusan dapat mengambil keputusan apakah bisa menerima atau menolak adanya proyek investasi. Lanjut, kita ada investasi A, AL versus AT, di mana secara konsep tidak ada perbedaan. Perbedaan terletak pada waktu dan cara perputaran dana yang tertanam. Investasi HL diharapkan kembali dalam periode jangka pendek dan secara sekaligus. Lalu investasi AT di sini diharapkan kembali dalam periode jangka panjang dan secara berangsur-angsur melalui depresiasi. Perputaran dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap atau AT ya, perputaran dana yang diinvestasikan dalam aktiva lancar atau AL di sini yaitu ada kas. Dari kas kita bahas ke aktiva lancar, dari aktiva lancar menjadi kas lagi. Tapi kalau untuk perputaran dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap, berarti di sini aktiva tetap menjadi depresiasi, dari depresiasi baru menjadi kas, seperti itu. Lanjut, untuk perputaran dana di aktiva tetap, untuk perputaran dana di aktiva tetap berarti ada metode straight line, di mana disebut juga depresiasi dengan persentase tetap dari harga beli selama usia manfaatnya. Perjalanan dana yang tertanam dalam aktiva tetap secara individual dapat digambarkan seperti ini. Jadi mesin A, lalu ada dana yang tertanam. Di sini teman-teman bisa lihat tahun penggunaannya makin sedikit, makin berarti tahun penggunaannya makin panjang ya. Kalau untuk mesin A, dari dana yang tertanam itu dari sedikit akan menjadi panjang atau menjadi banyak karena tahun penggunaan. Jadi kalau kita menggunakan mesin makin banyak, tentu dana yang kita pakai juga akan makin besar, seperti itu. Lanjut, untuk contohnya di sini metode straight line, dana ditanamkan dalam aktiva tetap berupa mesin dengan harga perolehan 100 juta, usia manfaat mesin selama 10 tahun, maka 100 juta dibagi 10 tahun yaitu 10 juta per tahun. Ini tentu ya, kalau kita makin lama menggunakan tahun mesinnya dipakai selama 10 tahun, tentu akan membutuhkan dana 10 juta setiap tahunnya, seperti itu. Yang menjadi perhatian di sini ada capital budgeting, jumlah dana besar dan terikat jangka panjang terkait dengan harga penjualan serta kesalahan perhitungan. Jadi teman-teman dalam menentukan investasi aktiva tetap ini, teman-teman harus menentukan capital budgetingnya, jumlah dana besar dan terikat jangka panjang dan terkait dengan harga pokok penjualan serta kesalahan perhitungan. Lalu ada tahapan yang dilakukan teman-teman untuk menyusun investasi dalam aktiva tetap ini. Yang pertama yaitu menyusun daftar usulan investasi. Jadi memilih nih mau mesin baru atau berinvestasi pada pasar modal misalkan begitu. Lalu setelah kita menyusun daftar usulan investasi, kita melakukan investasi dengan menilai investasi yang tepat itu. Berarti dia menyeleksi investasi yang diusulkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Ketika memang diperlukan investasi di aktiva tetap, maka dicari alternatif terbaiknya. Lalu setelah kita menilai yang tepat itu investasinya apa, dilanjutkan dengan menentukan pilihan. Tahap terakhir yaitu memilih investasi mana yang tepat. Dan di sini ada golongan investasi, ada penggantian, ada penambahan jenis produk baru, dan ada penambahan kapasitas, serta investasi lain-lain. Kalau untuk penggantian, alasan investasi kenapa harus diganti? Karena aktiva tetap sudah aus atau usang ya, sehingga perlu diganti dengan yang baru jika produksi akan tetap dilanjutkan. Jadi kalau misalnya mesinnya udah rusak, kita nggak perlu jangan maksa, tapi kita harus menggantinya. Lalu ada penambahan jenis produk baru, adanya tuntutan pasar untuk membuat produk baru di samping tetap menghasilkan produk yang telah ada. Jadi ini lebih ke inovasi ya.
Misalkan penjualan produknya itu nggak hanya produk A, tapi kita menjual produk B yang sesuai dengan pasar atau sesuai yang tren yang ada. Lalu ada penambahan kapasitas. Di sini alasannya perusahaan perlu menambah peralatan, misalnya ada mesin atau pembukaan pabrik baru atau meningkatkan volume produksi. Jadi ini lebih ke penambahan kapasitas. Kalau misalkan ternyata minat terhadap barang A di pada suatu perusahaan itu naik, tentu kita lebih baik membuka cabang. Biar makin banyak cabangnya, tentu penjualan juga akan makin meningkat. Lalu ada investasi lain-lain. Investasi yang tidak termasuk dari ketiga golongan di atas, misalnya memasang TV, alat pendingin, kulkas, dan lain-lain. Jadi ini investasi untuk menunjang produksi, seperti itu. Lalu ada cash flow, di mana ada di sini net outflow of cash, yaitu adalah aliran uang keluar bersih yang diperlukan untuk membiayai investasi atau proyek baru. Lalu ada juga net annual inflow of cash, di mana aliran uang masuk bersih tahunan sebagai hasil dari investasi baru tersebut. Kalau yang ini uang masuk ya, kalau net annual, tapi kalau net out berarti ya uang keluar untuk membiayai investasi. Kayak gitu. Tapi kalau yang uang masuk berarti bersumber pada hasil dari investasi perusahaan. Kayak gitu. Teknik mengevaluasi investasi proyek di sini ya, teman-teman. Kalau untuk kurang dari 2 tahun ya, misalkan salah satu contohnya perusahaan ingin investasi kurang dari 2 tahun, bisa menggunakan cara mengevaluasinya itu dengan payback. Berarti waktu yang diperlukan untuk modal kembali. Tapi kalau misalkan bisa melihat dari persentase, kita mau mendapat investasi yang melihat dari persentase, misalnya salah contohnya 25%, nah itu menggunakan evaluasinya dengan return on investment, berarti membandingkan laba bersih dengan biaya produk. Tapi kalau kita melihat dari nominal, misalkan 50 juta, berarti teknik mengevaluasinya kita menggunakan net present value atau mendiskontokan arus kas masa depan ke masa sekarang. Dan kalau misalkan kita melihat juga persentasi dari profit, ini hampir mirip ya kayak yang ROI tadi, berarti kita misalkan salah contohnya yaitu 15% kita pengen mendapatkan profit dari investasi proyeknya, yaitu berarti membagi nilai sekarang dari arus kas, cara mengevaluasi dan profitability index, dengan nilai sekarang dari arus kas keluar. Tapi kalau kita melihat dari return yang didapat, berarti menggunakan teknik evaluasi internal rate of return, di mana menghitung diskon yang membuat nilai sekarang arus kas masuk sama dengan nilai sekarang arus kas keluar. Asumsi dasarnya yaitu resiko investasi atau proyek sama dengan resiko perusahaan secara keseluruhan. Lalu manajemen menetapkan patokan dalam investasi. Lalu perusahaan mempunyai biaya modal ya atau cost of capital dari perusahaan konstannya. Dan peluang investasi yang ada bebas satu sama lain. Lalu tingkat pinjaman dan depositonya sama. Dan pasar modal adalah bentuknya sempurna. Seperti itu. Kita masuk untuk evaluasi yang pertama dari investasi itu yaitu payback. Caranya yang tadi ya, mengukur waktu yang diperlukan untuk pemulihan kembali karena kita di sini melihat dalam waktu jangka pendek, melihat tahunnya. Berarti caranya itu capital outlay dibagi dengan net cash proceed. Berarti jika payback periode lebih rendah dari harga patokannya, maka proyeknya diterima. Tapi kalau ternyata payback periodenya itu lebih lama tahunnya dari patokan si perusahaan, berarti proyeknya di sini juga diterima. Jadi intinya proyek diterima apabila hasil dari payback period itu lebih rendah dan lebih lama dari patokan. Tapi kalau hasil lebih tinggi dan itu lebih singkat dari hasil patokan, berarti proyeknya gagal atau tidak diterima. Seperti itu. Lanjut kita ke ROI, Return on Investment. Di sini teknik membandingkan penghasilan setelah atau sebelum pajak dengan investasi yang digunakan, di mana tingkat ROI yang diharapkan dari proyek kemudian akan dibandingkan dengan patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi contohnya di investasi 1 juta, diperkirakan nih hasil patokannya di dalam 5 tahun, penghasilannya tahun pertama 300, tahun kedua 300, sampai dengan tahun kelima di jumlah yaitu 1,5. Berarti di sini mengalami profit ya perusahaan. Nah, di sini pendekatan ROI juga bisa dilihat dengan 4 cara.
yaitu ada annual return on investment. Di sini teman-teman bisa lihat dari 300.000 itu dibagi dengan 1 juta dikali 100% yaitu 30%. Lalu ada pendekatan 2 ada annual return on average investment. Berarti di sini penghasilan tahunan dibagi dengan investasi awal dibagi 2, bedanya di sini 1 jutanya dibagi 2 yaitu hasil 60%. Lalu ada pendekatan ketiga dari average return on average investment. Di sini berarti hasil akhir tadi 1,5 juta dikurangi 1 juta investasi awal, lalu dibagi 1 juta dibagi 2 dikali dengan tahunnya yaitu 5 tahun dibuat persentase dan hasilnya 20%. Dan yang keempat ada pendekatan average book return on investment. Berarti di sini total penghasilan tadi ya 1,5 dikurangi investasi awal 1 juta dibagi dengan rata-rata tertimbang investasinya dikali dengan tahun, yaitu hasil 16,67%. Nah, di sini pendekatan ROI ini dilakukan tergantung kebijakan dari perusahaan masing-masing, yang menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, pendekatan 3, atau pendekatan 4. Yang pasti perusahaan melihat berapa persentase dari keuntungannya. Seperti itu, persentase yang didapatkan ketika dia mengikuti atau memilih investasinya. Seperti itu. Kelemahan dari teknik ROI ini ada ya teman-teman. Yang pertama tidak memperhatikan waktu atau timing terjadinya laba yang diharapkan. Kalau yang tadi payback kan memperhatikan waktu ya, dia lebih lama, itu yang diterima. Tapi kalau yang ROI dia tidak memperhatikan waktu. Lalu yang kedua tidak memperhatikan adanya time value of money, dia tidak melihat uang masa sekarang dan uang yang masa yang akan datang. Lalu mendasarkan pada aturan-aturan akuntansi yang tidak mencerminkan nilai intrinsik dari aktiva. Dan yang keempat, kelemahannya itu tidak ada dasar untuk menetapkan patokan. Lanjut kita mengevaluasi investasi dengan cara net present value atau NPV. Di sini teman-teman bisa lihat untuk rumusnya yaitu ada CO yaitu nilai sekarang dari investasi ya, CA yaitu arus kas yang masuk sesudah pajak ya ini teman-teman. Lalu ada K tingkat diskon yang sesuai, T periode dan N umur kegunaan dari investasi. Contohnya ada PT ABC sedang mengevaluasi proyek X yang membutuhkan investasi sebesar 10 juta dari menghasilkan arus kas sebesar 4 juta selama 6 tahun. Investasi ini diperkirakan tidak mempunyai nilai sisa pada akhir kegunaannya. Dan diketahui ada diskon sebesar 16%. Di sini ditentukan NPV-nya berapa untuk proyek X tersebut. Penyelesaiannya teman-teman tinggal masukin aja ke rumusnya tadi. Hasilnya yaitu NPV-nya 4.739. Ini teman-teman bisa lihat ya di sini yaitu 16% dalam di sini ya 16% hasilnya yaitu 4 juta. Di sini berarti NPV-nya. Oke, kita lanjut untuk mengevaluasi proyek investasi dengan Profitability Index atau PI. Ini juga dilihat dengan persentase ya teman-teman, di mana rumusnya nilai sekarang arus kas masuk dibagi di nilai-nilai sekarang arus kas keluar. Kriterianya di sini ketika teman-teman menghitung PI, hasilnya ternyata PI-nya lebih dari 1, itu berarti proyek diterima, berarti teman-teman mau menerima investasi proyeknya. Tapi kalau PI sama dengan 1, di sini bisa diterima atau ditolak itu balik lagi dari kebijakan perusahaan. Tapi kalau PI-nya ini kurang dari 1, ini jelas ya proyek harus ditolak. Berarti tidak tepat nih menginvestasikan proyeknya di situ. Berarti kita harus menolak seperti itu. Contohnya nih ada PI tadi ya 14.739 yang tadi kasusnya pada yang di metode NPV kan ada hasilnya 14.739 dibagi dengan 10 juta ya yang modal dibagi dengan nilai sekarang arus kas keluarnya hasilnya 14.739 berarti kan ini lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti proyeknya diterima atau diminta kayak gitu. Nah, kelemahannya ini dia mengabaikan ukuran size dari proyek. Jadi dia nggak melihat besaran berapa sih proyek itu. Jadi nggak melihat size atau ukurannya seperti itu. Kita lanjut untuk teknik mengevaluasi internal rate of return atau IRR. Teman-teman di sini juga bisa melihat ya rumusnya. Yang simple mah yang bawah ya, teman-teman yang AT dibagi dengan 1 plus R pangkat T. Ini dimasukkan ya teman-teman. Diketahui nih teknik NPV ya kayak yang tadi ada 4 juta dan 10 juta
Teman-teman bisa lihat kita masukin tadi kan 6 tahun ya, dimasukkan saja. Berarti diskon rate-nya di sini harus kas masuk ya. Di sini ada 4 juta diskon faktornya. Diketemuin hasilnya yaitu 40%. Maksudnya di sini ada dengan menggunakan tabel, ini ada tabel present value ya teman-teman, ini rumusnya dimasukin teman-teman, lalu ini ada tabel present value, maka nilainya dihitung ya. Nilai sekarang yang dicari adalah tepat 10 juta pada R 35%. Nilai sekarang dari profit lebih kecil dari 10 juta, sedangkan rata-rata R sama dengan 30%. Nilai sekarang di atas 10 juta, oleh karena itu tingkat yang kita cari terletak antara 30 dan 35%. Di sini ya teman-teman ada 30, kan kita punya uangnya 10 juta, di sini 30 dan di sini ada 35. Sedangkan 10 juta itu berarti di antara 30 dan 35. Karena kan ini 10 juta ya teman-teman. Di antara 30 dan 35 berarti caranya itu dikurangin aja 30 dikurangi 35 kan hasilnya selisihnya 5. Berarti hasil 10 dikurangi 9541 hasilnya 1030. Berarti selisihnya itu dari si 571 dibagi dengan 1030 ini. Seperti itu. Hasilnya yaitu dikali dengan 5% ya, persentase diskon rate-nya yaitu 2,7 sehingga selisihnya 30% ditambah dengan 2,7. Hasilnya berarti 32,7%. Hasilnya berarti 32,7%. Oke, perhitungan IRR untuk proyek dengan arus kas masuk atau anuitas di sini berarti IRR dapat dihitung dengan bantuan tabel anuitas. Proyek tersebut mempunyai anuitas tahun sebesar 6.800.000 selama 5 tahun. Seperti itu. Di sini kalau untuk yang IRR. Dalam hal pola profit yang saat dari tahun ke tahun, maka contoh tersebut dapat diperhitungkan dengan cara langsung membagikan rata-rata profit dengan outline investasi yang bersangkutan. Baik tadi 4 juta itu dikali diskon faktornya, di mana hasilnya harus sama dengan 10 juta. Berarti diskon faktornya yaitu 10 juta dibagi 4 juta yaitu 2,5 diskon faktornya. Di sini ya yang IRR dapat diketahui dengan melihat tabel nilai. Pada tahun kelima, faktor diskon yang paling mendekati 2,5 itu terdapat pada tingkat diskon antara 32 dan 33. Berarti simpelnya kalau IRR-nya hasilnya lebih besar ya dari nilai mendekati nilai tabel, berarti proyeknya diterima. Tapi kalau IRR-nya sama dengan nilai tabel bisa diterima atau enggak. Tapi kalau IRR-nya kurang dari si nilai tabel, berarti dia ditolak. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau belum paham, teman-teman bisa tanya untuk personal chat atau di WA group, atau bisa juga membaca buku dari Bambang Rianto. Oke, sekian pemberitahuan dari saya, penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.